Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagramnya rsud.sayang.somea dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Kita kembali lagi juga ditemani bersama Dr. Tuti Srihastuti, SPPD.com MKes. Tuh ya dok ya, hafal. Dokter adalah dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan hemato-onkologi, ya kan? Hemato-onkologi medik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pejuang sehat dalam rangka Hari Kanker Sedunia di 2023 ini gitu ya. Kemarin tanggal 4 Februari ya kalau nggak salah dok ya. Jadi kita akan membahas seputar kanker juga gitu. Oke, dokter apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Meskipun dibikin lari-lari sedikit. Lari-lari tadi ya dok ya? Kita visit dulu jadi lari-lari. Gak apa-apa. Gak apa-apa, olahraga kan dok ya? Harus olahraga gitu. Harus bergerak gitu. Oke. Tapi dokter tuh setiap harinya tuh selalu ceria gitu. Dia suka deh. Amin. Kalau ketemu sama dokter pasti ceria gitu. Terlihatnya ya? Iya terlihatnya. Semoga. Padahal kan dokter banyak pasiennya gitu kan. Dan salah satunya banyak sekali pasien-pasien kanker yang dokter tangani juga gitu ya. Nah dalam rangka Hari Kanker Sedunia ini juga for information nih wargi Cianjur, kita juga melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan gitu ya. Saat ini kita podcast, besok kita ada kegiatan pemeriksaan pap smear dan hari berikutnya kita akan fun walk ya atau jalan santai, jalan sehat gitu ya. Boleh untuk wargi Cianjur yang mau ikutan daftar langsung ke Instagram RSUD Sayang ya. Nanti langsung diklik linknya dan bisa langsung diisi juga formulirnya begitu. Dokter sehat ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pejuang sehat dalam rangka Hari Kanker. Ngomong-ngomong soal kanker nih dok ya. Mungkin banyak juga warga Cianjur yang masih belum paham betul sebetulnya kanker itu dari mana, kenapa bisa terjadi dan lain-lain. Boleh dong dok dijelasin dulu kanker itu apa? Ya. Terima kasih Gisel. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi podcast kita kali ini adalah bertema tentang kanker. Berkaitan dengan tanggal 4 Februari 2023 adalah Hari Kanker Sedunia. Jadi kita seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder semua memperingati Hari Kanker tanggal 4 Februari, setiap tanggal 4 Februari. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya adalah supaya kita aware, supaya kita lebih waspada, lebih peduli terhadap pasien-pasien kanker kita yang memang notabene ternyata kasusnya makin hari makin banyak sekali ya. Nah, di kita pun begitu, di Rumah Sakit Cianjur, di Indonesia angkanya semakin hari semakin meningkat. Semakin meningkat tuh. Ya, betul. Nah, apa sih sebenarnya kanker itu? Nah, kanker itu adalah suatu kelainan. Jadi dia awalnya, jadi nanti kita sebenarnya akan kita bedakan dua. Ada kanker solid, ada kanker non solid. Kanker solid itu contohnya seperti kanker payudara, kanker paru, kanker otak, kanker ginjal, kanker jaringan ikat, pokoknya sesuatu yang berbentuk padat. Itu jadi kanker solid namanya kita istilahkan. Ada juga kanker non solid, yaitu kanker hematologis. Jadi dia kanker darah. Leukemia, mungkin pernah mendengar leukemia atau limfoma, kanker kelenjar getah bening itu adalah kanker di luar yang solid. Jadi nanti kita akan berbicara itu tentang dua kanker tersebut. Jadi sebenarnya kanker itu adalah suatu kelainan. Kalau ini mah adalah sesuatu, kalau yang solid ya, dia jadi benjolan. Setiap benjolan itu adalah kita katakan tumor ya. Nah tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Jadi yang disebut kanker itu adalah tumor yang ganas. Kenapa dia dibilang ganas? Karena dia berkembang dengan cepat. Jadi selain dia tumbuh di tempat asalnya, dia bisa tumbuh gitu ya, ke tempat yang lain seperti loncat, padahal bukan loncat, sebenarnya menjalar ya. Iya. Misalnya tumor usus, tumor di pencernaan kita ada tumor usus namanya. Kalau kita tidak tata laksana, dia tidak hanya tumbuh di usus, nanti dia bisa tumbuh di paru-paru, bisa tumbuh di otak, bisa tumbuh di tulang. Bisa sejauh itu ya dok ya? Itu yang akan membuat pasien sangat tidak nyaman dan tidak tertata laksana dengan baik. Jadi yang akan kita cegah adalah
bagaimana suatu kanker itu tidak menyebar ke tempat lain dan kalau sangat memungkinkan kita hilangkan yang di tempat asalnya. Itu tujuannya seperti itu. Nah kalau misalnya ciri dan gejalanya nih dok, bisa terlihat secara kasat mata gitu nggak sih dok kalau kanker? Nah sebetulnya gejalanya itu memang kalau diperhatikan sebenarnya bisa muncul, tapi kadang-kadang kita nggak aware, nggak nyadar. Contohnya untuk tumor payudara yang paling sering kita temuin sekarang adalah tumor payudara. Nah itu kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa sudah ada benjolan di dalam payudara di area itunya, atau ada keluar cairan dari daerah putingnya. Nah itu harus keluar cairan di luar masa menyusui mungkinnya. Nah itu jadi setiap ada benjolan dalam tubuh kita sekecil apapun sebaiknya segera diperiksakan sebelum dia menyebar. Nah, jadi sekecil apapun. Jadi kita sekecil harus apapun ya dok ya. Di daerah manapun. Di daerah manapun. Harus segera diperiksakan dan dipastikan apakah itu benjolan biasa yang jinak atau memang mengarah ke keganasan. Supaya bisa ditata laksana sedini mungkin. Kemudian pemeriksaannya sendiri sampai didiagnosis ini kanker itu apakah dengan serangkaian pemeriksaan atau gimana dok? Ya, itu beda-beda ya. Jadi betul ada beberapa pemeriksaan. Untuk yang gampang kita contohkan kembali ke tumor payudara ya, karena itu yang kasusnya banyak. Setiap ada benjolan tadi kita harus pastikan. Mungkin untuk masyarakat sendiri kita pernah mendengar ada sadari. Periksa payudara sendiri. Jadi di rumah ibu-ibu remaja putri setiap mandi, setiap ini harus rajin meraba-raba dan merasakan. Nanti akan kalau kita sering meraba anggota tubuh kita sendiri, kita akan bisa memastikan ada benjolan baru nih. Kenapa nih? Nah itu harus segera datang. Kalau kita mencurigai sesuatu, kita segera datang ke dokter. Nanti dokternya akan memeriksa secara klinis. Oh benar, kata dokternya, ini curiga. Nah setelah curiga, kita akan lakukan pemeriksaan USG. USG atau mamografi. Mamografi itu ronsen di daerah itu. Jadi ada dua, bisa USG, bisa mamografi. Setelah dari USG atau mamografi curiga, kita pastikan lagi dengan pemeriksaan biopsi. Nah ini yang tantangan, sering sekali tidak mau diambil sampel. Jadi biopsi itu bukan operasi, tapi dia ngambil sampel. Ngambil sampel jaringan untuk memastikan apakah dia ganas atau tidak. Nah kadang-kadang orang pada nggak mau dok, katanya kalau di biopsi nanti lebih menyebar. Padahal tidak seperti itu. Padahal faktanya tidak ya. Jadi justru tindakan biopsi itu penting sekali untuk memastikan. Apakah dia jinak atau ganas. Jadi kepastiannya memang dari hasil pemeriksaan PA. Oke. Nah, kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri di RSUD Sayang juga sudah ada ya dok ya? Ya, insya Allah. Gimana nih dok? Coba dong dok dijelasin bagaimana sih rangkaian dari pengobatan kanker itu sendiri? Mungkin sebelum ke itu ya, saya mau membahas sedikit. Kebetulan memang tema tahun ini untuk Hari Kanker Sedunia adalah Close the Care Gap. Close the Care Gap. Jadi itu tahun 2021, 2022, 2023 temanya masih sama. Temanya masih sama. Kenapa dok? Temanya jadi sama, memang, biasanya kan beda-beda ya? Ini masih tantangan bahwa inginnya kita itu bisa mentata laksana pasien-pasien kita secara maksimal, secara komprehensif dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun. Jadi untuk tata laksana kanker itu kalau bisa tidak ada perbedaan, baik dari tempat tinggal dia, sosial ekonomi, atau kemampuan dia. Inginnya kita semua pasien bisa ditata laksana. Jadi pasien yang di Bandung, pasien yang di Amerika, pasien yang di Eropa, pasien yang di Cianjur harusnya bisa mendapatkan terapi yang sama. Itu PR besar, karena memang itu masih merupakan PR. Kebetulan di Rumah Sakit Cianjur, alhamdulillah sekarang untuk pengobatan dari kanker ini kan berbagai jenis ya, mulai dari satu, operasi. Yang kedua, pengobatan radioterapi. Yang ketiga, kemoterapi. Yang keempat, pakai obat yang diminum, ada hormonal terapi, ada targeted terapi, ada imunoterapi. Nah itu semuanya kecuali radioterapi. Jadi kita sudah bisa. Jadi
operasi, kemoterapi, imunoterapi, hormonal terapi, targeted terapi di Rumah Sakit Cianjur ini, alhamdulillah sekarang sudah bisa dikerjakan. Kecuali radioterapi. Memang radioterapi kita masih harus merujuk ke RSAS atau Al Ihsan atau Santosa, ketiga tempat itu. Oke, tapi sudah bisa ditangani ya dok ya? Apakah semuanya itu seluruh pasien kanker itu akan melaksanakan pengobatan itu? Oh tidak, nanti ada indikasinya. Beda-beda ya dok ya? Beda-beda kanker, beda-beda gitu. Tidak semuanya harus melaksanakan itu, nanti ada yang operasi sama kemo, ada yang operasi dengan radioterapi, ada yang operasi dengan hormonal dan kemoterapi. Jadi beda-beda tergantung dari stadium, jenis selnya, kankernya di mana. Ngomong-ngomong soal kemoterapi ya dok ya, kan banyak banget nih selintingan kayak, enggak kalau misalnya nanti di kemo justru makin sakit. Nah ini juga masih apa ya namanya, masih jadi perbincangan nih. Sebetulnya tuh kemo kan adalah sesuatu yang ditakutkan banyak orang gitu. Padahal itu adalah salah satu cara pengobatan yang bisa menyembuhkan. Bisa sembuh dong dok? Bisa dong dok? Kanker itu bisa sembuh nggak dok? Ya itu nanti kita bahas ya. Jadi betul itu PR banget. Semua pengobatan yang kita berikan terhadap pasien tujuannya adalah untuk menghilangkan sel kanker. Betul. Jadi ikhtiar kita adalah berupaya supaya kanker itu tadi tidak tumbuh lagi atau hilang di tempat asalnya dan dia tidak menyebar ke tempat yang lain. Jadi tujuannya memang itu, menghambat penyebaran dan sebisa mungkin menghilangkan sumbernya. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah kemoterapi. Sebetulnya kemoterapi itu pemberian obat yang diberikan per infus, sama seperti infus yang lain. Cuma memang di masyarakat kesannya kemoterapi itu jadi kesannya seperti menakutkan, mungkin karena mendengar beberapa efek samping yang terjadi. Jadi seperti pemberian obat apapun memang pasti ada efek sampingnya, dok, ya? Tapi kita sudah antisipasi. Jadi memang ada beberapa pasien yang sudah di kemo mengalami rambut rontok, jelas itu mah. Tapi nanti akan tumbuh lagi. Sudah pasti rontok tapi akan tumbuh lagi. Ya betul. Setelah selesai kemo dia akan tumbuh lagi. Terus yang kedua mual, muntah, nanti kita bisa atasi. Terus atau ada gatal-gatal, kadang-kadang ada. Jadi semua itu bisa kita antisipasi asal selalu berkomunikasi dengan dokter siapapun yang memberikan pengobatan tersebut. Ya. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut untuk kemoterapi. Di kita pasien sudah banyak sekali yang dilakukan kemoterapi dan insya Allah semuanya dengan komunikasi yang baik, setiap ada sesuatu kita bisa komunikasikan dan pasiennya akan ditata laksana sesuai dengan apa yang dia keluhkan. Oke, kalau misalnya ngomong kanker gitu kan, sesuatu yang tadi udah yang beredar di masyarakat gitu kan, kanker tuh adalah penyakit yang wah gitu dok ya. Kemudian juga pengobatannya yang sampai saat ini yang tersebar di masyarakat itu menakutkan gitu. Tapi sebetulnya kanker itu bisa sembuh nggak sih dok? Tergantung memang, tergantung stadium, tergantung jenis. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan suatu penyakit itu bisa sembuh atau tidak. Apa aja tuh dok? Satu, jenisnya, jenis kanker yang di mana, terus stadiumnya berapa, dan komorbid. Komorbid itu penyerta. Ada beberapa pasien yang selain kanker dia punya penyakit yang lain juga. Jadi nanti akan dokternya evaluasi. Kita memang selalu berikhtiar, makanya tema kita apa? Pejuang sehat. Pejuang sehat. Jangan putus asa. Jadi yang namanya kanker itu memang pengobatan yang tanpa henti. Kita akan terus, kadang-kadang ada fase pas saja tanpa obat, terus nanti tumbuh lagi, berobat lagi. Nah itu makanya jangan putus asa untuk selalu berjuang pada pasien-pasien kanker, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang lagi berjuang, jangan putus asa. Betul. Karena memang kita pasien-pasien kanker itu sudah terpilih untuk menjadi kuat. Nah, betul untuk menjadi sekali. Semangat tetap berjuang. Memang sudah suratannya bahwa Allah Tuhan itu sudah menunjuk kita yang kuat gitu kan untuk menjalaninya. Kalau misalnya nggak kuat ya nggak akan mungkin gitu kan ya dok ya. Jadi bergantung kepada bagaimana cara kita menyikapi semuanya juga, cara kita untuk semangat bisa sembuh dan sehat. Oke. Untuk di Cianjur yang punya beberapa pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, akan dijawab satu persatu oleh dokter ya.
Sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok. Jadi silakan bacakan ya. Oke. Assalamualaikum dokter, kakak saya 1 minggu kemarin operasi diangkat payudaranya. Bagaimana perawatan setelahnya? Dari RS disarankan untuk kemo. Bagaimana untuk bisa kemo di RSUD Cianjur? Prosedurnya gimana? Mungkin dia operasinya di tempat lain mungkin ya. Oke. Tapi kalau misalnya mau perawatan di RSUD gimana tata laksananya dok? Langsung dijawab nih satu pertanyaannya. Boleh. Terima kasih. Ini saya belum tahu dari mana dan siapa. Dari ada dok. Mohon maaf. Dari yang mana ini? Dari Bapak Coning ZZ. Ya. Saya berasumsi mungkin itu dioperasinya bukan di sini kalau bertanya seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya perawatan operasi biasanya dokternya akan memberitahu bahwa dirawat lukanya di rumah, dibersihkan, nanti ada caranya, ada tekniknya, dan seminggu setelah operasi biasanya diminta untuk kontrol, untuk dilihat luka jahitannya sejauh apa. Jadi tetap harus kontrol ke dokter yang mengoperasinya dulu sebelumnya. Dan kalau memang dokternya sudah menganjurkan untuk kemoterapi, silahkan datang ke Polihemato-Onkologi di RSUD Cianjur. Nanti kita akan evaluasi jenis kankernya apa. Kan payudara itu banyak sekali ya jenis kankernya juga. Tipe-tipenya tuh banyak sekali. Oh, tipe-tipenya banyak ya, juga, betul. Jadi nanti pengobatan pun sangat tergantung tipe beda ya. Apakah memang harus kemoterapi, apakah bisa hormonal terapi, apakah bisa radioterapi, nanti kita lihat. Silahkan datang untuk konsultasi, nanti kita evaluasi apa yang pas dan sebaiknya diberikan terhadap kakak ya tadi. Kakaknya. Iya, kakaknya. Seperti itu. Oke. Ada lagi dok, dari Bapak Hermawan _Asep 18. Izin tanya dok, seberapa besar sih pasien dengan gejala tumor payudara kemudian telah melewati beberapa proses operasi dan hasil terbaru diagnosisnya adalah kanker? Pertanyaannya, izin bertanya dok, seberapa besar sih pasien dengan gejala tumor payudara kemudian telah melewati beberapa proses operasi? Diagnosisnya tumor. Oke. Dia tumor kemudian sudah operasi dan hasil diagnosisnya adalah kanker payudara. Berapa sih? Pertanyaannya seberapa besar kemungkinan untuk sembuh? Iya, atau mungkin sepertinya gitu ya. Ketinggalan. Seberapa besar kemungkinan untuk sembuh? Oh ya. Ketinggalan ya pertanyaannya ya, di bawahnya dilengkapin. Ya, jadi seberapa besar kemungkinan? Ya. Jadi tersebut nanti untuk survive katanya dok, yes, untuk bisa sembuh. Oke. Yang namanya pasien kanker payudara itu sebetulnya dibanding yang kanker lain karena modalitas pengobatannya sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap. Sebetulnya kemungkinan untuk survive itu masih tetap, apalagi kalau masih stadium 2, 3 gitu ya. Stadium 4 pun kalau untuk kanker payudara asal diobatin dengan betul, step-stepnya diikutin, misalnya sudah metastasis ke tulang atau metastasis ke otak. Saya ada pasien kanker payudara meta otak, yang di otaknya sudah dioperasi dan sekarang dia melanjutkan kemoterapi. Pasiennya masih baik-baik saja. Masih datang berobat rutin 3 minggu sekali untuk kemo dan alhamdulillah kondisinya masih stabil, masih bisa beraktivitas. Jadi asal diikutin semuanya, insya Allah apapun kita akan bicarakan. Nanti kita akan lakukan terapi itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau ditanya survive-nya selalu ada kemungkinan dan sangat besar masih ada kemungkinan untuk survive. Seperti itu ya Bapak ya. Ada lagi nih dari Bapak Abu Naziyah. Selamat pagi dokter, apa faktor risiko seseorang terkena suatu kanker dan bagaimana alur pendaftaran pasien pemeriksaan hemato-onkologi? Hatur nuhun. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi untuk faktor risiko kanker ya, satu sebetulnya pertanyaannya ini sangat bagus sekali karena dengan kita mengetahui faktor risiko kita akan berusaha supaya itu tidak terjadi ya. Faktor risikonya macam-macam. Yang paling sering yang sudah dipastikan adalah faktor dari zat-zat kimia yang karsinogenik terutama ya. Contohnya zat kimia itu misalnya zat pewarna.
zat pewarna apapun, zat pewarna makanan yang tidak sehat, kan ada beberapa pewarna makanan tertentu ya yang sangat dulu masih dipakai, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ya. Zat pewarna rambut, hati-hati perempuan ingin kelihatan cantik. Itu juga bisa menyebabkan, tapi maksudnya hati-hati dengan zat pewarna tertentu yang bisa bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker darah. Terus yang kedua, zat ini pestisida. Hati-hati untuk para petani kita yang rajin menyemprot tanamannya, ataupun kita kan kadang-kadang nih lagi booming nih bunga-bunga hijau gitu ya. Hati-hati dengan pestisidanya, sarung tangan, masker, bukan nggak boleh bercocok tanam, tetapi hati-hati. Jadi sarung tangan, masker saat melakukan kegiatan tersebut harus selalu diperhatikan supaya tidak terhirup oleh kita, tapi terpakainya oleh yang membutuhkan tanamannya. Terus untuk kanker usus, faktor risiko makanan yang diawetkan, makanan yang mengandung zat pengawet, pokoknya food dan fast food gitu ya, Dok? Ya, junk food itu sangat-sangat dikurangi. Diperbanyak adalah semua makanan yang mengandung serat, sayur, buah seperti itu ya, diperbanyak untuk mengurangi resiko. Kalau untuk kanker yang lain, kanker paru jelas kita sudah tahu semua, meskipun beberapa ada yang denial, adalah rokok. Banyak sekali bapak-bapak yang protes yang nggak ngerokok ataupun ngerokok juga sama-sama katanya. Ya, tapi dengan merokok sudah sangat terbukti bahwa faktor resiko untuk terjadinya kanker paru, kanker lidah, kanker laring itu adalah jauh lebih banyak meningkat. Ya. Jadi mari tidak merokok. Bapak-bapak yang merokok, jangan merokok. Berhenti merokok ya, dan sayangi juga orang-orang yang ada di lingkungannya. Ya, betul. Itu betul banget. Gitu kan, menghirup. Perokok pasif juga efeknya sama dengan perokok yang aktif. Jadi sama bahayanya ya. Jangan egois. Kalau mau sakit sendiri. Jangan mengotori lingkungan dengan rokok. Mending pakai kresek, rokok sendiri, dihirup lagi gitu ya. Gitu. Kalau misalnya alur pendaftaran pasiennya seperti apa, Dok? Satu lagi. Alur pendaftarannya sama dengan pasien yang lain. Kalau ke rumah sakit kita pendaftaran ada online, ada langsung ke pendaftaran, nanti diarahkan ke polihemato-onkologi. Untuk sementara masih seminggu 2 kali, Senin dan Rabu. Oke, harus ada surat pengantar dari puskesmas. Kalau BPJS jelas itu seperti penyakit yang lain juga sama kan semua poli. Kalau BPJS tetap pengantar dari puskesmas setempat. Kalau umum sih bisa langsung. Kalau umum bisa langsung. Tapi berarti kanker juga ditanggung oleh BPJS? Oh iya, sangat. Nah, itu ditanggung ya, betul. Jadi jangan khawatir kalau misalnya makanya ikutan BPJS. BPJS, kemoterapi, radioterapi, operasi sebagian besar ditanggung oleh BPJS. Begitu ya, warga Cianjur tidak perlu khawatir. Ada lagi dokter dari Bapak Teddy Rustandidio. Salam someah Bu Dokter, apakah madu bagus untuk mencegah kanker? Ya, ini pertanyaannya bagus. Bagus. Karena memang banyak yang menanyakan seperti itu. Terus terang memang kalau penelitian khusus bahwa madu bermanfaat untuk kanker, saya belum menemukan penelitian yang betul-betul melihat. Tetapi memang katanya madu kan dianggap baik untuk kesehatan kita. Betul. Ya. Mangga dipersilahkan untuk mengkonsumsi madu, kecuali mungkin yang diabetes agak diperhatikan, yang punya gula agak diperhatikan aja untuk konsumsi itu. Yang lain sih boleh-boleh saja. Boleh ya. Oke, ada lagi dokter dari Ibu Latifah 3651. Assalamualaikum Bu Hajah, dokter kesayangan, Wilujeng Enjing, tetap sehat dan semangat. Maaf Bu Dokter, saya bertanya, bagaimana agar sel kanker bisa sembuh dari titik awal atau jangan sampai ada penyebaran, dan pola hidup seperti apa yang harus dilakukan? Seperti itu, Dok. Ya. Pertanyaannya bagus dan susah. Bagus dan susah. Dokter bilang bagus dan susah loh. Gini, jadi untuk suatu kanker memang sebetulnya proses memperbanyak dirinya dari sel kanker. Jadi sel kanker tuh pinter sekali. Jadi kita itu sangat berlomba. Upaya yang kita kerjakan itu berlomba dengan upaya sel kankernya sendiri. Jadi sel kanker itu dia pintar sekali memperbanyak diri dengan cepat. Selain memperbanyak diri, dia menumbuhkan pembuluh darah yang bagus. Jadi si sel kankernya nanti bisa menyebar ke tempat lain. Nah, upaya kita itu adalah berlomba dengan si sel kankernya. Gimana upaya memperbanyak diri dari si sel kanker terkalahkan oleh upaya kita. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mencegah
penyebaran, ya tadi diikuti semua tahapan pengobatannya, diikuti semua advice, insya Allah akan diberikan yang diupayakan terbaik untuk setiap pasien. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan satu pasien dengan pasien lain. Kok saya dikasih ini, ibu yang A nggak dikasih, yang B dikasih, karena memang individual. Betul. Kalau untuk kanker itu beda-beda, tergantung tadi ya. Terus pola hidup yang sehat tadi, yang pasti istirahat yang cukup, jelas. Istirahat yang cukup. Katanya 7-8 jam sehari itu sangat bagus sekali istirahat. Meskipun sangat susah ya bagi kita ya untuk tidur 7-8 jam sehari. Overthinking kalau misalnya ya. Tapi itu katanya memang penelitiannya udah besar sekali. Kalau kita bisa mengupayakan istirahat 7-8 jam sehari, recovery. Jadi sel-sel yang udah mau rusak, dia akan memperbaiki diri sendiri. Itu jadi istirahat yang cukup. 2, makan makanan yang bergizi dan tadi tanpa pengawet, tanpa pewarna. Terus yang ketiga, cek sedini mungkin. Cek sedini mungkin. Jadi periksa kesehatan kita tanpa harus menunggu sakit sebetulnya. Nah, itu ya. Lebih baik makanya di Cianjur, di rumah sakit Cianjur kan sekarang ada MCU nih. Betul. Nah, jangan nunggu sakit. Sebelum sakit segera periksa. Dan setiap ada keluhan sedikit apapun segera periksakan ke dokter ya. Jangan takut. Justru kan ada gitu ya, termasuk Grisel dok. Kalau misalnya ada, aduh takut udah overthinking duluan, takut. Nggak mau justru diperiksa. Takut ketahuan. Padahal kan sedini mungkin kita bisa mencegah itu, sedini mungkin juga kita bisa mengobati itu supaya tidak semakin parah ke depannya gitu. Oke, dokter masih ada lagi pertanyaannya dari Ibu Erna Mariana Sari _ penyakit tirotoksikosis itu dari tiroid itu kanker dok. Apa ada nggak makanan yang harus dipantrang katanya gitu? Terima kasih Bu Erna ya. Bu Erna atas pertanyaannya. Jadi tirotoksikosis itu adalah kondisi tubuh yang ada beberapa kondisi yang terjadi dalam tubuh yang diakibatkan oleh hormon tiroid. Jadi dia belum tentu kanker. Kanker ada yang bisa menghasilkan hormon tiroid, tetapi untuk tirotoksikosis sendiri sebenarnya bukan kanker. Dia adalah kelebihan dari hormon tiroid. Jadi dia bukan kanker dan harus diperiksakan, harus dicari penyebab dari tirotoxikosisnya dan diobati dengan betul. Itu bisa ke dokter penyakit dalam. Jadi nanti di poli dalam akan dioperasi dan diobati secara komprehensif penyebab dari tirotoxikosisnya. Oke. Jadi dia bukan kanker. Bukan kanker. Tapi adakah makanan yang dipanterang gitu dok? Untuk tirotoksikosis sih enggak sih sebetulnya ya. Itu aja obati dengan betul dan dicari penyebabnya. Oke. Kalau kanker sendiri ada makanan-makanan yang dipanterang nggak sih dok? Harus tadi seperti apa dan lain-lain? Berwarna, makanan yang berwarna, makanan yang diawetkan, terus makanan yang ada mitos ya makanan tidak boleh makan yang dibakar katanya. Yang dibakar-bakar sebetulnya bukan makanan yang dibakar. Kalau makanannya dibakar tanpa gosong boleh. Jadi yang nggak boleh itu adalah zat yang warna hitam. Itu. Karena karbon. Jadi kalau misalnya sate ujung-ujung sampai gosong, nah yang gosongnya itu jangan dimakan, harus dibuang. Jadi sebenarnya bukan yang salah, yang bersalah itu bukan pembakarannya. Bukan membakarnya. Tapi sampai hitamnya itu, sampai tutungnya itu yang nggak boleh. Tutung ya, tapi gosong. Itu yang enak biasanya. Iya. Kalau sorabi gosong kan enak. Iya, lebih gosong. Oh dokter suka yang gosong, Grisel nggak suka pahit dok. Nggak boleh. Nggak boleh itu juga ya. Oke, jadi seperti itu dok. Tapi kalau misalnya kanker itu genetik atau enggak sih dok? Ada yang beberapa genetik. Jadi kayak misalnya ovarium, mame, ada beberapa yang diturunkan. Kita ada deteksi dini. Jadi itu pertanyaan juga bagus sekali. Ada beberapa kanker yang sebelum jadi kanker kita sudah bisa deteksi. Jadi supaya orangnya tidak menderita kanker dulu, itu pengobatannya jauh lebih maksimal, lebih efektif. Contohnya untuk kanker payudara, jadi kita kalau misalnya ternyata di atas kita entah orang tua kita, tante kita, om kita enggak ya, wak kita, pokoknya di atas kita ada beberapa yang menderita kanker payudara atau ovarium, kita bisa periksa genetik namanya BRCA. Nah itu pemeriksaannya memang belum tercover BPJS, tapi sudah bisa dikerjakan di kita. Sudah bisa dikerjakan di RSUD Sayang. Jadi ya? Pasiennya bukan di RSUD Sayang, bukan kita kirim. Oke. Tapi bisa di refer ya.
Nah itu sebelum pasiennya jadi kanker, kita udah tahu bahwa orang ini mengandung gen yang suatu saat akan jadi kanker. Oke, jadi bisa lebih dini sekali. Banget, selain pemeriksaan misalnya pap smear ya, itu untuk pasien-pasien yang CA cervix. Oke. Jadi kanker itu ada yang genetik dan tidak genetik, tapi lebih baik lagi kita memeriksakan kesehatan kita sedini mungkin. Periksakan kesehatan kemana? Ke RSUD Sayang dong. Ya dong. Nanti akan ada bersama dokter Tuti lagi ketemu ya. Insya Allah the best lah. Okay. Untuk MCU ada tim khusus nanti. Untuk MCU ada tim khusus, jadi nggak usah khawatir ya. Datang saja langsung ke RSUD Sayang. Oke dokter, nggak kerasa kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dan panjang lebar. Dan nanti kita juga akan ngobrol di tanggal 22 live dan langsung juga akan ada acara di sini dok. Talk show bareng sama Dokter Tuti dan 2 survivor lainnya ya. Jadi yuk buat wargi Cianjur yang mau ikutan silahkan daftarkan diri Anda langsung ke link yang tertera di Instagram RSUD Sayang ya. Masih dibuka dok, mumpung masih ada waktu 2 hari lagi. Jadi langsung daftarkan diri Anda ya. Terima kasih dokter sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Terima kasih. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitasnya. Amin, Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Tentunya sekali lagi terima kasih. Jangan lupa follow Instagram RSUD Sayang Somea, IG, Facebook, dan TikTok RSUD Sayang. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena ini akan sangat bermanfaat ya. Sekali lagi kita harus aware terhadap kanker ini, deteksi sedini mungkin, dan jangan lupa hashtagnya apa dok? Temanya Close the Care Gap ya. Dan jangan lupa ikuti rangkaian kegiatan dari World Cancer Day 2023 ini. Saya Grisel Adita bersama dengan dokter. Saya Tuti Sri Hastuti. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Somea. Salam Somea.